Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Empun Pagi. Dan hari ini akhir pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati pikiran kita selalu dituntun oleh firman dan kita hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 16 ayat 22 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, lain songoni mahamu susah marohamu somnari, tapi marsude piau dohot hamu gabejok marohamu jangan ada terbuat sangat isi cojok niroha sian hamu. Dalam bahasa Indonesia, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dalam hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus bersama-sama dengan murid, Yesus menerangkan bagaimana perpisahan yang akan terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Dia menggambarkan seperti seorang yang akan melahirkan, yang berduka dan kesakitan ketika dalam persalinan, namun akhirnya akan menjadi bersuka cita karena menyambut kelahiran yang datang dalam keluarga itu. Demikian yang harus dialami Yesus Kristus ketika harus mengalami penderitaan kematian, dan kematiannya itu akan menjadikan duka bagi para murid-murid. Karena memang perpisahan yang di luar pikiran, luar dugaan, di mana kematian Yesus akan membuat sebuah duka yang mendalam bagi para murid-murid. Kematian itu akan menjadikan mereka kehilangan sosok yang selalu menjadi panutan mereka, sosok yang menjadi selalu pengarah mereka. Mereka akan tinggal menjadi menyendiri untuk melaksanakan dan melanjutkan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika firman ini dinyatakan, maka ada sesuatu yang menjadi besar yang mau dikatakan oleh Yesus kepada murid itu, bahwa kematian yang akan dialami Yesus yang mendatangkan duka akan membuat sebuah terobosan yang baru, sukacita yang baru bagi murid itu. Karena memang akan ada pertemuan kembali di mana Yesus bangkit daripada kematian itu, yang menjadikan sebuah semangat baru, menjadikan sebuah motivasi yang baru bagi kehidupan mereka. Ketika Yesus sudah menjadi bangkit daripada antara orang mati, maka segala beban dosa, beban kejahatan yang sudah ada di dalam diri mereka akan dihapuskan, dikembalikan menjadi seorang yang sudah dipulihkan dan diselesaikan daripada segala dosa dan kesalahan. Saudara terkasih, ketika mereka sudah melihat kebangkitan itu dan mengimani kebangkitan itu, maka duka cita yang terjadi akan dirubah menjadi sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kematian Yesus yang menjadikan sebuah beban dan duka cita bagi hidup kita. Namun ketika kita mengimani kebangkitannya, menghidupi keselamatan yang sudah disediakannya, maka akan merubah sebuah pola pikir di dalam kehidupan kita, bahwa kebangkitannya menjadikan sebuah semangat dan motivasi yang baru dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus mengingatkan kita, maka bertemulah di dalam kebangkitan Yesus, berjumpalah di dalam keselamatan yang sudah Dia sediakan. Dengan demikian akan dirubah beban hidup menjadi sukacita, pergumulan menjadi berkat-berkat melimpah, dan kita akan hidup dalam sorak-sorai, akan menikmati berbagai sukacita yang datangnya daripada Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hiduplah dalam sukacita yang sudah Tuhan sediakan, hiduplah di dalam berkat yang Tuhan sudah sediakan, sehingga kita menjadi merasakan nikmat memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Keselamatan yang sudah Dia sediakan
akan menjadi kekuatan yang baru, semangat baru, dan tidak ada satupun yang dapat mengambil sukacita itu ketika kita sudah hidup dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, tetaplah beriman, peliharalah imanmu, dan biarlah sukacitamu menjadi tetap melimpah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk menyadari bahwa duka cita di dalam kehidupan kami akan dirubah ketika kami berjumpa dengan Yesus dalam kebangkitannya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tetap menyala dalam hidup kami, sehingga kami selalu mencari Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.